guys, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga harimu baik, makin hari makin baik ya. Hari ini saya senang kembali menyapa kalian semua dalam pesan 3 menit. Dan kali ini saya membawa seorang teman yang pasti kalian akan sangat diberkati dengan apa yang dia akan share buat kalian. Oke, saya sapa dulu tamu kita kali ini. Halo Mbak Ira. Halo Ibu. Apa kabar Mbak Ira? Sehat luar biasa. Oke, jadi gini guys, saya ini kenal Mbak Ira ya beberapa, sebetulnya lama sih ya waktu kami sama-sama di persekutuan ya. Dan kemudian sebelum pandemi Mbak Ira dan suami serta anak-anak ada di gereja sini ya, ibadah di sini. Nah, setelah itu kemudian agak terputus, lalu satu hari Mbak Ira ini menghubungi saya, dia ada masalah. Dan kalian tahu nggak, itu masalah yang jadi sorotan pemerintah belakangan ini, yaitu tentang pinjol ya. Jadi Mbak Ira pernah mengalami keadaan di mana terjebak pinjol, benar ya Mbak Ira? Iya, benar. Bisa diceritakan kepada viewers kami bagaimana sampai Mbak Ira bisa terjerat pinjol? Iya, waktu itu awalnya sebenarnya mau pandemi, jadi banyak kerjaan yang terputus, pesanan-pesanan makanan yang biasanya order makanan itu juga nggak ada, tapi di satu sisi kebutuhan tetap terus jalan. Kebutuhan jalan, dan beberapa kali tuh ada WA atau SMS masuk tawaran pinjol itu, Ibu. Awalnya sih tidak menghiraukan, maksudnya nggak kepikiran ke sana, tapi kok lama-lama karena kebutuhan yang mendesak itu tadi, iseng coba klik satu aplikasi, ngisi-ngisi, dan ternyata di dalamnya nggak cuma satu aplikasi tapi puluhan aplikasi langsung masuk gitu. Jadi buka satu aplikasi ternyata ada puluhan yang lain. Jadi daftarnya satu aplikasi, maksudnya gini, misalkan mau aku ambil 1 juta aja gitu. Ternyata masuknya tuh bisa puluhan juta yang masuk ke rekening gitu. Ke rekeningmu? Iya, langsung itu. Langsung itu ya. Aku minta 1 juta, dia kirimkan ke aku bisa lebih dari 10 juta. Karena ada banyak aplikasi yang ada banyak aplikasi di dalamnya sih. Jadi sempat masuk ke rekening Mbak Ira berapa? Sekitar 20-an gitu. 20 juta, padahal sebetulnya butuh 1 juta ya. Dan itu ngembalinya hampir 40 juta. Luar biasa ya. Jadi kalian semua mungkin barangkali bukan cuma Mbak Ira yang mengalaminya, karena pada masa pandemi itu banyak pekerjaan kemudian breakdown ya, dan kemudian kehidupan jalan, pekerjaan mandek. Iya, jadi seperti itu kan ya. Saya malah baru dengar Mbak Ira bahwa bisa seperti itu. Nah, kapan situasinya seperti apa pada waktu Mbak Ira kemudian tidak bisa mengembalikan pinjaman itu? Ya, karena waktu itu kan tenornya cuman ada yang 5 hari, 1 minggu gitu, dan itu bunganya hampir 100% lebih, bahkan berlipat-lipat kayak gitu. Ya anggap aja 20 juta jadi 40 juta itu tadi, Bu. Terus bingung kan caranya, karena waktu itu suami nggak tahu, orang tua nggak tahu, gimana pengen cara menyelesaikan sendiri, akhirnya cari lagi aplikasi yang lain, masuk banyak lagi, jadi semakin bertambah banyak kayak gitu. Padahal setiap 5 hari, setiap 1 minggu itu terornya kan luar biasa. Telepon udah mulai ditelepon, belum ada, baru 3 hari gitu ya, misalkan kurang 2 hari jatuh tempo tuh udah ditelepon puluhan, bahkan ratusan mungkin sehari telepon itu berdering kayak gitu. Nah, biar aku jelasin ya, bahwa buka satu aplikasi dapat banyak, dan pinjam 1 juta bisa masuk sampai 20 juta karena ada 20 aplikasi misalnya gitu ya. Jadi bisa saya katakan bahwa sebetulnya sebuah jebakan ya. Betul. Sebuah jeratan yang kita nggak ngira, apalagi kalau bunganya, saya baru tahu ini Mbak Ira bahwa pinjol itu bisa ngeri kayak gitu ya. Bisa sangat mengerikan. Jadi misalkan satu aplikasi itu 1 juta, kita kembaliinnya hampir 100% bunganya. Dan itu singkat sekali ya, 5 hari. 5 hari. Ya, baru mau bayar ini, yang sana nagih, yang sana nagih. Kita misalkan uang yang 20 itu dibalikin pun nggak bisa nutup. Wow, ya benar-benar memang ada satu perbuatan yang ya itu ya, menurut saya adalah kriminal sih ya. Jadi apa saja yang kemudian berdampak kepada Mbak Ira dengan keluarga, dampaknya apa saja? Ya waktu itu kalau dari aku pribadi stres berat sih waktu itu, stres berat lah, mau lari dari rumah, mau nggak tahu lah mau ngapain, mau gimana, mau jual apa yang bisa dijual kayak gitu, udah nggak punya apa-apa sampean
keluarga belum tahu sih pada saat itu, jadi saya masih keep sendiri sampai akhirnya ketemu sama Bu Sarah. Gitu. Oke, jadi waktu itu untuk bisa keluar dari situasi jeratan pinjol itu kira-kira pada akhirnya finally apa yang engkau lakukan? Waktu itu sih udah terus Belum ngomong ke suami nih kan? belum. Lalu gimana Belum. ceritanya? Berdoa sendiri nih Bu, Berdoa berdoa sendiri. Tapi ini mungkin Ibu belum pernah dengar ya waktu itu. Tapi 2 hari itu mimpi ketemu Ibu Sarah. Mimpi ketemu Iya. saya ya. Terus kenapa ya kok aku harus kok mimpi ini beneran, masih bener-bener yang terjadi, mimpi ketemu Ibu Sarah. Kenapa ya? Waktu itu akhirnya terus memberanikan diri WA Ibu itu. Iya, aku ingat. Iya, terus habis itu ya menara doa Bu. Habis Ke menara itu, doa, ya kan? Saya ajak ke menara doa. Ibu ajak ke menara doa, terus ambil waktu puasa 40 hari. Puasa 40 hari? Ya, padahal waktu itu nggak pernah kebayang 40 hari itu kayak gimana. Tapi ternyata bisa dilewati. Bisa dilewati. Bisa dilewati, ya. Terus akhirnya punya keberanian, Tuhan tolong untuk ngomong sama suami, ngomong sama keluarga. Suami juga disiapkan hatinya sama Tuhan. Kayak gitu. Terus suami down, orang tua kecewa jelas itu pasti gitu. Tapi ya puji Tuhan kami bisa melewatinya sampai saat ini. Ya bukan berarti terus habis itu ketika puasa 40 hari menara doa uang turun dari langit, enggak juga sih Bu. Tapi apa gitu. yang kau dapatkan setelah menara doa, puasa, apa yang dapatkan? Memang uang nggak jatuh dari langit, tapi apa kira-kira yang kau dapatkan? Ya yang pasti keberanian untuk menghadapinya, Keberanian. kekuatan, damai sejahtera. Terus ada aja jalan-jalan yang jalannya Tuhan itu dikit-dikit gitu, ketemu sama komunitas ini, komunitas teman-teman yang kejebak pinjol itu ternyata banyak. Terus ada ketemu sama pengacara yang mendukung teman-teman yang kena pinjol ini, kayak gitu. Ada, jadi kami merasa tidak sendiri. Iya, tidak sendiri, dan ada yang lindungin dari sisi hukum kayak gitu. Itu sih Bu, karena pinjol ini kan ada yang ilegal juga, karena ilegal ini yang bahaya banget. Jadi waktu yang Mbak Ira kejebak itu yang ilegal? Ilegal, iya. Yang ilegal, ya. Apa perbedaan antara yang legal dan ilegal pinjol itu? Kalau ilegal itu biasanya tidak terdaftar OJK yang jelas. Terus masa ini yang paling bisa dibedain, paling gampang itu bunganya besar dan masa ininya tuh pendek. Tenornya tuh pendek. Kalau yang legal. Yang legal, ya legal sama ilegal sebenarnya nggak usah pinjol sih ya Bu, ya nggak usah terjebak. Cuman kalau yang legal itu biasanya terdaftar OJK dan tenornya lebih lama, gitu. Bisa sebulan gitu. Tapi bunganya sama-sama tinggi juga? Ya kalau dihitung secara ini tetap tinggi juga. Tetap tinggi ya. Oh, luar biasa ya. Saya tuh baru ngerti bahwa ternyata pinjol seperti itu. Artinya bahwa misalkan saya mau pinjam sama Mbak Ira saya pinjam 1 juta. Ternyata teman-temannya Mbak Ira itu kemudian kan data saya ngirimin uang ke saya langsung. Jadinya 20 juta. Sedangkan saya niatnya cuma mau ganti yang 1 juta itu. Nah, saya baru tahu bahwa memang itu benar-benar jebakan sih ya. Jebakan. Nah, saat ini Mbak Ira bisa pastikan bahwa memang sudah keluar dari situasi itu ya. Sudah, puji Tuhan sudah keluar ya. Jadi seandainya ada orang yang saat ini sedang dalam kondisi yang sama, terjebak pinjol dan tidak tahu cara seperti apa, ada yang juga sampai mau bunuh diri, pernah nggak sih merasa ingin bunuh diri? Baru kali ini itu yang udahlah, terus nanti sampai kepikiran nanti kalau bunuh diri nanti kan pasti banyak orang yang melayat, terus uangnya biar bisa buat bayar sampai kayak kasihan gitu. Sekali ya. Kayak gitu, terus mau sempet udah pernah jalan, udah keluar dari rumah itu Bu, udah keluar kayak gitu, terus orang tua saya lihat loh kok mau pergi kok jalan gitu, terus dipanggil lah kayak gitu. Ya, pokoknya mengerikan, bener-bener masa-masa mengerikan yang pernah aku lewatin tuh ya itu gitu. Jadi kesimpulannya Mbak Ira bahwa bagaimana caranya engkau bisa keluar dari situasi ini? Kan dalam pikiranmu kira-kira aku bisa seperti ini, bisa keluar kayak gini, apa sih yang faktor apa yang paling kuat untuk mendorong kamu, membantu kamu untuk bisa keluar dari pinjol ini? Apa ya Bu? Apa kira-kira kan kita ya mungkin karena mungkin orang tua saya membantu saya atau apa
Apa sih yang paling dominan, paling ada dalam hatimu bahwa saya bisa keluar ini karena apa? Karena saya merasa diterima lagi. Diterima Waktu lagi. itu saya merasa saya sangat-sangat berdosa, sangat-sangat hancur gitu, dan nggak layak lagi. Tapi waktu itu cuma salah satu yang saya dapat di menara doa, Tuhan terima saya lagi. Tuhan sudah mengampuni, dan aku harus mengampuni diriku sendiri, karena itu yang berat banget, Bu. Itu berat sekali mau bisa mengampuni diri sendiri itu. Orang lain mungkin suami saya udah nggak apa-apa, tapi saya masih belum bisa. Saya masih terus menyalahkan diri saya sendiri. Sampai suatu ketika yaitu benar-benar dengar kalau Tuhan menerima, Tuhan mengampuni dan melayakkan saya. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Nah, Mbak Ira, saya tahu bahwa banyak orang juga sedang dalam situasi yang sama. Bisakah Mbak Ira share sesuatu kalau misalkan kalian para viewers nih sedang berada dalam kondisi itu, kira-kira Mbak Ira bisa secara singkat menunjukkan step-stepnya apa yang perlu mereka lakukan? Iya, yang pasti kalau belum jangan sampai coba pinjol. Jangan sampai. Itu yang pertama. Iya, iseng pun jangan, ngeklik iseng pun jangan. Iya. Okay. Terus kalau sekarang sudah terjebak, jangan dihadapin sendiri, jangan disimpan sendiri. Minta pertolongan, datang ke klinik healing center. Oh, bisa. Datang klinik jangan healing, ditanggung sendiri, jangan disimpan sendiri, jangan ngumpet, datang ke klinik healing center. Yang ketiga? Lanjutkan hidup. Lanjutkan hidup. Bekerja. Iya. Good. Itu aja sih, Bu. Kalau udah dapat itu, nanti kalau soalnya biasanya pada menarik diri, pada mengurung diri, nggak jalanin hidup lagi, malah nggak kerja, nggak dapat uang, kayak betul. gitu. Tapi dengan yang sudah saya lewati, dengan ke healing center, menara doa, puasa, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang lebih untuk bisa melanjutkan hidup, untuk kembali bekerja. Puji Tuhan, senang ya, luar biasa. Dan sejujurnya beberapa orang yang menghubungi saya dengan case yang sama, saya sudah rujukan ke Mbak Ira, dan nampaknya mereka kemudian tidak menghubungi saya lagi. Itu berarti mereka sudah mendapatkan jalan keluar. Oke guys, kita sampai di sini, dan jikalau kalian ada situasi yang sama seperti Mbak Ira, bisa menghubungi Mbak Ira untuk mendapatkan nasihat, bisa menghubungi saya untuk mendapatkan doa ya. Dan saya doa Mbak Ira advice yang bisa memberikan dorongan, dukungan untuk apa yang kalian bisa lakukan. Oke, bye-bye.